Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sebelum kita membuka layanan konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di konseling kelompok ini waktu yang akan kita gunakan yaitu 1 kali 40 menit. Nah, sebelum kita masuk ke layanan konseling kelompoknya, Ibu akan menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab kalian dalam melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini. Di dalam melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini, Ibu berharap kalian semua itu aktif selama proses layanan konseling kelompok. Dan juga di dalam proses layanan konseling kelompok ini, Ibu sendiri itu mempunyai etika maupun kalian, yaitu etika dalam menyampaikan pendapat. Etikanya itu harus berbicara secara sopan. Kemudian etika saat mendengarkan, yaitu jangan bermain, maksudnya harus fokus mendengarkan temannya. Nah, di dalam konseling kelompok ini pula ada asas yang perlu kalian ketahui, yaitu asas keterbukaan, di mana dalam konseling kelompok ini kalian harus terbuka satu sama lainnya dalam mengungkapkan permasalahan yang kalian alami. Dan juga ada asas kerahasiaan, di mana rahasia dalam konseling kelompok ini hanya boleh diketahui oleh kalian yang berada di dalam konseling kelompok ini dan tidak boleh dibocorkan kepada kelompok lainnya. Kira-kira saya mempersilahkan kepada peserta didik atau konseling untuk memaparkan masalahnya masing-masing. Masalah yang berkaitan dengan cara belajar di masa pandemi yang sekarang. Pasti banyak sekali masalah yang kalian alami. Nah, silahkan. Di masa pandemi ini kan banyak materi-materi lainnya itu, Bu, PPT ya? Ya. PPT, video, dan sebagainya itu. Nah, di PPT itu biasa kalau mendekati kayak UTS, UAS itu kan anak-anak kayak malas lagi kan untuk catat PPT. Nah, saya biasa belajar lewat PPT, tetapi saya biasa belajar dari yang kayak 5 jam lah paling lama. Kalau paling cepat itu kayak 3 jam, tapi yang masuk itu hanya sedikit gitu, kayak yang kayak bab 1 dan bab 5 sampai bab 5 yang akan masuk. Nah, saya hanya kuasa itu ya sampai bab 2 aja, padahal saya sudah pelajari semua sampai bab 5 gitu satu hari, tapi yang ada di otak saya hanya bab 1 sampai bab 2 gitu. Oh, berarti IC ini susah untuk belajar secara efektif. Iya, Bu. Ya, kalau kita, kalau masalah saya, Bu, belajar yaitu saya sering bolos, sering absen kayaknya. Kita Kalau saya, Bu, mungkin waktu itu malas belajar. Jadi kebanyakan, Bu, saya pakai waktu-waktu saya itu untuk main game. Makanya jadi saya malas belajar, Bu. Kalau misalnya ada tugas, saya tidak kerja atau bahkan terlambat kumpul tugas. kita nak. Kalau saya, Bu, selama pembelajaran daring ini saya terbiasa menunda-nunda tugas, Bu. Mungkin 1 jam sebelum pengiriman tugas baru saya kirim, Bu. Atau pernah juga 5 detik terakhir, Bu. Berarti tim deadline Ki. Iya. Oke. Nah, kan kalian kalian sudah mendengarkan masalah belajarnya teman-teman kalian. Nah, kira-kira berapa ratingnya kalau kita dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa?
8. Kalau kita nak Saya 5. Kalau saya Bu 5. 6 Bu. 6. Oke. Nah, kira-kira masalah apa yang ingin kita angkat yang paling bermasalah? Masalahnya ini Jadi Iya. yang mungkin juga dialami di sama Iya. semuanya kayaknya. Oke. Nah, masalahnya Ica itu tentang susah untuk belajar efektif ya. Nah, Ibu ingin bertanya kapan dan di mana Ica itu susah untuk belajar secara efektif. Jadi gini Bu, biasa itu kan ada juga pekerjaan rumah, bantu-bantu orang tua jaga warung. Jadi Ya. saya usahakan belajar itu waktunya malam atau tidak ya subuh gitu, kayak 1-2 jam itu pasti akan saya gunakan untuk kayak belajar malam hari. Nah selesai itu maksimal belajar kalau malam itu jam 11, jadi boleh dari jam 9. Oke. Kira-kira dari teman-temannya Ica mungkin ada yang ingin memberikan solusi kepada teman tak tentang ininya susah belajar efektifnya. kalau bertanya mau bisa. Ya, silakan. Jadi saudari Ica tadi ini kan mengalami kayak apa ya, kayak kalau belajar jam segini misalnya dari bab segini hanya paham bab segini seperti kayak ya ini sudah berlangsung sejak dari awal sekolah atau baru-baru saja. Baru-baru aja karena daring ya kan, baru materinya yang lewat PPT gitu, jadi susah, nggak ada pegangan buku juga, kayak mau catat ini yang mana gitu, kayak lebih susah gitu. Baru ditambah dengan orang tua juga selalu bilang ini rekaman enggak, nanti bantu-bantu gitu, kayak untuk mencari itu kayak susah juga bagi waktu, jadi langsung aja materi dari PPT belajar itu. Jadi masalahnya itu karena tidak ada buku paket mungkin, atau karena juga tadi ibunya bilang selalu atau ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan begitu. Kalau teman-teman yang lainnya ada yang ingin memberikan solusi? Iya, silakan. Nak. Kalau solusi mungkin Bu, Ica harus lebih baik komunikasinya dengan orang tuanya supaya orang tuanya bisa mengerti juga kalau misalnya ada tugas yang lebih penting di sekolah, kayak mau UAS atau UTS harus difokuskan dulu belajar. Oh iya. Tuh. Kita nak. Kalau saya Bu, menurutku Ica harus kayak cari tempat atau waktu yang tepat untuk belajar supaya pelajaran juga mudah masuk ke ingatannya Ica. Oh iya. Nah, itu tadi apa solusi dari teman-teman yang diberikan. Kalau menurut ibu sendiri yaitu, kalau menurut ibu sendiri solusi yang ibu mungkin bisa berikan kepada anak Ica itu harus ciptakan suasana belajar yang nyaman. Misalnya mungkin tidak nyaman belajar di rumah karena banyak gangguan, mungkin Ica bisa ke kafe, kemudian belajar bersama teman. Itu tadi itu ke kafe, mungkin sama kita mantap ngumpul, kemudian belajar rutin, tapi jangan lama. Misalnya kan tadi lama sekali kurasa itu cara belajar, tak 1 jam sampai 2 jam ya. Kalau menurut ibu mungkin bisa belajar sehari itu 30 menit saja, tapi rutin, maksudnya setiap hari dilakukan supaya materinya bisa masuk ke otak, bisa kita ingat. Selanjutnya yang bisa ibu berikan yaitu belajar dengan memahami, bukan menghafal, karena kalau misalnya dihafal pasti akan cepat hilang, sementara kalau dipahami akan terus diingat. Kemudian harus juga
miliki tujuan belajar. Apa tujuan tak belajar? Jangan sampai tujuan tak belajar itu cuman mau bilang ditahu sama teman-teman, tak bilang ih saya ini pintar kak. Nah jangan seperti itu. Harus miliki tujuan belajar yang kalau misalnya bisa kak menyelesaikan bisa kak dapat ranking 1 di kelasku misalnya, orang tua aku bangga ki. Nah tujuan tak itu harus bisa kayak untuk membanggakan orang tua. Itu saja solusi yang mungkin ibu bisa berikan kepada Nak Ica. Kira-kira Nak Ica ini bisa memberikan bagaimana pemahamannya tentang yang ibu tadi sampaikan? Oke, baik, terima kasih atas semua saran dan masukan. Nah, untuk saya mungkin lebih ke bagaimana belajar sama teman yang lebih paham tentang materinya, belajar sama-sama, jadi saya lebih tahu juga. Terus lebih banyak kayak bagaimana merangkum merangkum materi, jadi tidak semua harus dipelajari gitu. Oke. Nah, kira-kira kan tadi ibu sudah memberikan solusi, tadi juga teman-teman atau peserta didik ini sudah memaparkan solusinya masing-masing. Nah, berapa rating atau skala keberhasilannya penerapan solusi yang ibu berikan? Kira-kira berapa skalanya bisa berhasil? 7. Kalau yang lain? 8. Kita 6. Berarti pemahamannya beda-beda di. Baiklah, itulah tadi layanan konseling kelompok yang ibu berikan. Konseling kita hari ini mungkin sampai di sini saja. Nah, mungkin peserta didik atau konseling yang ada di konseling kelompok ini bisa mengutarakan kesan-kesannya setelah mengikuti konseling kelompok ini. Ya, silakan Nak. Dari konseling kelompok kali ini tuh saya bisa paham gitu, begini cara lain belajar efektif untuk saya dalam memahami materi. Masukan-masukan yang diberikan oleh ibu sebagai konselor di sini dan juga teman-teman peserta didik dalam konseling ini membantu saya gitu lebih terbuka pikirannya untuk bagaimana saya memahami materi-materi yang akan saya pelajari nanti untuk ujian atau Ya. Kalau yang lain sudah mengerti ya? Sudah. Ya, baiklah. Jika mungkin masih ada yang kurang dimengerti atau ada yang mungkin mengalami masalah yang serupa dan betul-betul masih belum bisa menerapkan cara belajar efektif itu seperti apa, ibu kalian bisa melakukan konseling individu di ruangan ibu. Nah, terima kasih karena telah bersedia mengikuti layanan konseling kelompok ini. Ibu acungkan jempol untuk semua yang hadir dan Ibu akan mengakhiri konseling kelompok ini dengan bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sama Bu.